3, 2, 1, action. Ada satu diplomat di Riau yang mungkin tidak pernah kita kenal. Dan tidak pernah duduk di ruang konferensi. Tidak pernah memakai jas. Tidak pernah punya paspor. Tapi selama sekitar 2 dekade, dia menjalankan satu tugas yang mungkin lebih sulit. Menjaga perdamaian antara manusia dan gajah. Namanya Jovi. Seekor gajah Sumatera yang menjadi bagian dari upaya konservasi di Riau. Bersama Mahot dan tim konservasi, Jovi terlibat di dalam penanganan konflik antara manusia dan gajah, termasuk mengiringi gajah liar kembali menuju ke habitatnya ketika memasuki wilayah manusia. Bayangkan, ketika kita melihat gajah masuk ke kebun, yang sering muncul pertama kali adalah takutan. Usir, bahaya, gajahnya harus dipindahkan. Padahal mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah kenapa gajah itu sampai datang kepada kita? Karena bagi gajah, hutan tersebut bukan hanya sebagai pemandangan, tapi itu adalah rumah. Dan ketika rumahnya semakin terdesak, batas antara hutan dan ruang hidup manusia itu semakin menipis. Dan disitulah Jovi bekerja. Bukan untuk memenangkan manusia atas gajah, tapi untuk mencari cara agar keduanya tetap bisa hidup. Bahkan di tahun 2025, Jovi pernah hadir dalam upacara kemerdekaan bersama Vera di kantor BBK SDA Riau. Bukan sekedar atraksi, tetapi menjadi simbol bahwa manusia dan gajah sebenarnya bisa hidup berdampingan. Ironisnya, kita sering menganggap pembangunan sebagai tanda bahwa sebuah daerah semakin maju. Jalan bertambah, perkebunan bertambah, kota meluas, dan ekonomi bertumbuh. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang kita masukkan ke dalam ukuran kemajuan. Di mana rumah satwa-satwa yang hidup sebelum kita datang? Karena kalau setiap kali habitat menyempit, gajah yang dianggap sebagai masalah. Mungkin sebenarnya bukan gajahnya yang semakin dekat dengan manusia, tapi manusialah yang semakin dekat dengan rumah gajah. Setelah puluhan tahun telah menjadi bagian dari cerita konservasi di Riau, kepergiannya bukan hanya sekedar kehilangan satu ekor gajah. Ini adalah kehilangan seorang diplomat rimba. Diplomat yang mengajarkan kita sesuatu yang sederhana, bahwa menjaga alam bukan berarti memilih antara manusia atau satwa, tetapi mencari jalan agar keduanya tidak harus saling mengorbankan. Dan mungkin warisan terbesar Jovi bukan berapa banyak gajah yang pernah ia bantu, tetapi pertanyaan yang ia tinggalkan untuk kita. Kalau suatu hari hutan semakin sedikit, siapa yang sebenarnya sedang kehilangan rumah? Dan ketika kita merayakan Riau yang semakin maju di usia yang ke-69 tahun, mungkin kita juga perlu bertanya, maju untuk siapa? Karena arah pembangunan bukan hanya tentang seberapa jauh kita bisa melangkah, tapi juga seberapa banyak kehidupan yang masih bisa berjalan bersama kita. Jovi sudah pergi, tapi diplomasi itu belum selesai. Kegelisahan kita sama.